kenapa orang agak sedikit lambat gitu dalam pertumbuhan untuk dia berinvestasi di saham? Karena banyak sekali informasi-informasi yang memang fundamental yang harus mereka kuasai. Sesuatu itu bisa bertambah atau bertumbuh dengan cepat kalau ada sesuatu yang menarik. Kita punya market kapitalisasi, yang pertama kita ukur itu adalah growing-nya nggak terlalu banyak. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Pak Boy Suhendri, Vice President Wealth Management Market Intelligence Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia. Satu pencapaian dan prestasi saya adalah menyebut barusan itu tanpa melihat ya. Pak, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita mulai, sekitar 3 minggu lalu, saya tuh di-approach sama sales Digibank di Cibadak Sudirman Street, Bandung, Pak. Oh, oke. Ceritanya waktu itu belum masuk notif bahwa Bapak akan jadi narsum. Karena tim yang nyari narsum kan, saya di sini ada beberapa tim. Jadi saya nggak tahu ya, tapi saya udah tahu lah, sering di approach sama beberapa bank di beberapa tempat. Tapi saya cukup impress karena sebenarnya yang notice tuh istri. Istri saya kebetulan memang direktur keuangan di perusahaan papanya. Terus ya kebetulan perempuan yang suka mencari informasi tentang poin-poin kris flyer dan segala macam gitu kan, selalu membandingkan kartu kredit dan satu dan segala macam gitu. Nah, saya nggak tahu itu tim Digibank atau tim, tapi pasti itu tim DBS. Di Cibadak Sudirman Street, mereka tuh ada booth kecil, DBS itu ada booth kecil, terus ada sekitar 6 sales, 5 laki-laki, 1 perempuan. Yang impress adalah pas saya lagi makan, saya ingat banget itu soalnya saya lagi pacaran Pak sama istri, lagi titip anak saya 3 tahun. Saya lagi titip sama mertua, saya lagi makan di satu tempat makan bubur pakai ayam kampung. Nah, bubur pacamke, Pak. Lagi makan, disamperin sama salesnya. Biasanya tuh kita agak annoyed kalau disamperin, tapi istri saya juga penasaran. Dia nyamperinnya dengan menurut saya very nicely, dan komunikasi berjalan sangat nyaman. Sampai akhirnya yang tadinya saya pikir mau saya tolak langsung, dia masuknya nggak seperti seorang sales. Saya apresiasi. Dan istri saya yang awalnya ngomong, itu bang apa ya tadi? Kita awalnya nggak terlalu notice kan, namanya bank itu kan data pergi. Itu bang apa ya tadi? Coba nanti aku lihat deh. Kenapa emang? Menurut aku ya, kalau kita rekrut sales, kita hijack aja orangnya. Soalnya Pak, komunikasinya itu menurut saya ya, itu salah satu poin yang menarik. Karena seringkali itu kan touch point langsung sama customer. Betul. Nah, yang buat saya penasaran dan tertarik ngobrol lebih banyak, tentu bukan kemampuan sales tim Bapak. Tapi Bapak kan di bidang yang lebih berhubungan dengan analisa ekonomi dan memberikan insight-insight ke customer. Boleh gak Pak diceritain biasanya customer Digibank itu bisa dapat insight model apa aja dari yang tim Bapak hasilin? Oh, oke, baik. Sebenarnya kita tuh mendapatkan informasi yang sangat banyak karena kita punya head office di Singapura. Mereka itu memiliki akses sampai dengan ke global. Artinya dari informasi dari segala benua itu mereka bisa compile di sana, dan mereka memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang memang cocok untuk masing-masing region di mana mereka memiliki representatif di sana, salah satunya di Indonesia. Nah, karena itu kita berpikir ini ada yang perlu kita optimize untuk customer-customer, sebenarnya all segment sih. Jadi entah Digibank ataupun customer yang lain. Tujuan utamanya adalah bagaimana informasi yang bagus itu bisa dimanfaatkan oleh customer-customer kita supaya mereka mendapatkan juga gitu kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan momentum atau kesempatan lain yang memang berguna buat dari sisi financial mereka. Gitu. Nah, itu yang kita coba. Jadi informasi yang mereka bisa dapatkan ada 2. Satu, mereka yang sifatnya pasif. Artinya dari sisi pasif customer ini kita bisa dari pihak DBS itu akan lebih proaktif, akan mendeliver informasi-informasi itu, bisa melalui informasi via email atau bisa melalui WhatsApp ataupun channeling lainnya. Nah, tetapi sebaliknya kalau seandainya customer itu lebih aktif, mereka bisa mendapatkan informasi yang memang langsung sesuai dengan apa yang mereka ingini melalui akses ke website kita. Jadi kita punya website itu ada yang di Indonesia dan ada langsung ke Singapura. Kenapa ini agak berbeda websitenya? Karena kita tahu bahwa market Singapura itu berbeda dengan market Indonesia, di mana restriction ketika mereka berinvestasi di Singapura itu lebih kecil lagi, lebih rendah. Artinya
kalau di kita sebagai bank mungkin kita nggak bisa memberikan informasi mengenai spesifik stok atau market, buy sell ataupun informasi apa yang mesti dilakukan oleh customers. Kalau customer kita aktif, mereka bisa akses langsung ke Singapura website di sana. Jadi mereka bisa lihat apa yang bisa mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ada sifat pasif atau aktif. Menarik. Menarik sekali. Artinya kan seringkali sekarang itu informasi itu redundant, Pak. Permasalahan informasi sekarang menurut saya adalah satu, informasi itu redundant. Banyak sekali informasi berulang yang saya pikir sesuatu yang baru, tapi sebenarnya saya udah baca. Beberapa jam yang lalu atau kemarin, saya pikir ada update, saya buang waktu lagi buat baca. Informasi selain redundant, yang kedua validasi. To be honest, saya yakin bukan cuma di Indonesia tapi di beberapa negara lain juga. Banyak berita itu titipan brand. Jadi nggak bisa saya anggap valid buat keputusan finansial saya, Pak. Wah, saham ini sudah melantai dan akan bagus dan segala macam. Wah, reksadana ini dan segala macam. Jadi memang saya tuh pernah berpikir, apakah mungkin ada teknologi AI kan lagi hot, Pak. Apakah mungkin AI itu bisa digunakan untuk membantu menangkap sinyal supaya satu, informasi berita itu kan, berita tuh pasti mau di media apapun kalau beritanya hot, Donald Trump ditembak kupingnya gitu kan. Itu udah pasti semua beritain itu, Pak. Tapi supaya saya nggak usah redundant, AI itu sebenarnya bisa gak, Pak? Ngambilin aja berita-berita atau sinyal-sinyal yang cocok sama saya secara personal. AI kan sangat cerdas. Dia harusnya tahu lah saya risk profile-nya seperti apa dan segala macam. Cariin dong sinyal-sinyal yang cocok. Atau seperti itu sebenarnya memungkinkan, atau di masa depan bisa dilakukan, atau seperti apa, Pak? Oh, sangat memungkinkan sekali gitu. Memang kalau kita di DBS itu sudah menggunakan AI, tapi memang itu keterbatasannya adalah mereka masih banyak dipakai di Singapura. Di tapi DBS sudah Singapura. menggunakan AI? Sudah menggunakan. Jadi semua all segment berbicara soal market news, bicara soal instrumen investasi, mereka udah pakai itu Yang semua. analisa AI? Yang analisa AI plus, tapi juga masih di di supervise oleh person gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau seandainya bicara soal validasi, tentunya dengan AI ini mereka juga melakukan validasi itu manual. Artinya specifically ini pas nggak gitu. Ya. Nah, kalau bicara soal redundant, informasi itu udah bisa difilter dari hal tersebut. Ya. Yang kedua adalah supaya informasi ini nggak berulang-ulang, biasanya kita punya segmen atau orang-orang tertentu yang akan kita kirimkan informasi ini. Oke. Jadi misalnya Pak Adit kita kita lihat dengan informasi yang kita punya, Pak Adit tuh karakteristiknya seperti ini. Oke. Ya, terus informasi yang dia perlukan ini. Jadi kita akan kirimin informasi-informasi tersebut kepada spesifik orangnya nih. Pak Adit langsung bisa dapat gitu. Jadi dia nggak mungkin bisa dapat berkali-kali informasi tersebut gitu. Bahkan kita juga melakukan Dan informasi itu maksudnya, sorry saya potong, maksudnya informasi itu hanya personal buat saya doang. Memang kita tujuan utamanya untuk personalize. Jadi yang saya dapat informasi itu tidak akan didapetin sama orang lain. Karena risk profile-nya kecuali sama gitu. Yes, betul sekali. Wow. Ya, sampai seperti itu. Memang kita tujuan utamanya adalah personalize. Menarik. Pertanyaan saya, kalau seperti itu yang akan berjalan atau sudah berjalan atau sudah berapa lama berjalan, Pak? Sudah berjalan dan terus akan ditingkatkan, Pak. Oh. Yes. Sudah dari tahun berapa, Pak? Setahu saya ya, mungkin bisa diklarifikasi lagi. Kita udah melakukan itu sejak pada masa sebelum pandemi. Oh, udah cukup Dan lama. itu dan itu terlihat perkembangannya sangat kenaikannya signifikan tuh setelah masa pandemi tersebut gitu. Ya. Jadi benar-benar kita udah melakukan itu karena memang mau nggak mau kita kan harus menggunakan waktu yang ada. Jadi pada waktu itu juga banyak orang yang work from home. Nah, di situ kita menggunakan teknologi itu benar-benar secara maksimum. Ya. Yang menarik kan di Digibank soalnya konteksnya ini bukan hanya nabung, karena bisa beli reksadana, bisa beli obligasi. Apalagi, Pak, yang bisa dilakuin? Sebetulnya banyak sekali ya. Tujuan utamanya adalah dari Digibank ini yang saya lihat untuk pribadi saya gitu ya. Karena saya juga pengguna Digibank, itu adalah kecepatan untuk mengeksekusi. Menarik. Setahu saya juga di Digibank itu kita bisa konsultasi. Oke. Atau one on one kalau kita schedule ngobrol sama advisor gitu, Pak. Ya, kita punya fasilitas itu memang untuk disiapkan. Kita punya customer Digibank, jadi di sana juga udah standby untuk financial advisory lah, kalau kita katakan Digibank advisory untuk membantu customer kita. To be honest, Pak, ini agak aneh karena biasanya saya obrolin itu kalau nggak ngomong sama orang bank. Tapi kalau ngomong sama orang bank, saya ngomong, Pak. Sekarang nabung di bank dan berharap dapat bunga bank
Itu buat saya nonsens, Pak. Oh. Nabung di bank, terus berharap hanya dapat bunga dari bank, Pak. Itu nggak bakal nahan inflasi, Pak. Oke. Kalau saya nggak main di reksadana, obligasi, saya hanya taruh uang di bank. Karena setahu saya baru keluar kok berapa bulan yang lalu peraturan tentang kalau minimal, kalau nggak salah ya Pak, saya juga lupa nih persisnya. Tapi kalau nggak salah di bawah 1 juta, maka bunga tuh 0% dari bank. Itu kan ketentuan pemerintah gitu ya. Poin saya adalah kalau bank nggak lari jadi shift business model jadi financial advisor, hanya benar-benar seperti tempat di mana untuk menyimpan uang dan memberikan bunga atas simpanan, menurut saya nggak akan maju. Nah, saya apresiasi DBS ngelakuin itu. Tapi ya mau nggak mau. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa DBS bisa cepat mengutilisasi AI sampai itu sudah berjalan sebelum pandemi. Saat AI aja baru, kalau kita mah baru ngomongin itu baru 1-2 tahun ini, Pak. Ya, betul. Tim seperti apa yang ada di sana, Pak? Oke, jadi dari kita punya CEO sendiri memang udah mengantisipasi. Bahkan ketika sebelum pandemi itu terjadi, mereka tuh udah mengutilize bagaimana teknologi ini menjadi prioritas nomor 1 untuk mereka kembangkan. Dan memang ini merupakan satu hal yang mungkin coincidence, tapi menurut saya bukan coincidence, tapi mungkin karena CEO kita udah Visioner. punya visi ke depan. Oke. Jadi mereka melihat perkembangan global, AI itu harus diutamakan. Sehingga sebelum masa pandemi itu, kita benar-benar melihat di Singapura sana fokus ke arah sana. Dan itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita perhatikan pada masa pandemi tersebut gitu ya, bank yang memang ready gitu, begitu government kita menyatakan lockdown, kita staff itu hampir 80% itu work from home. Oke. Itu di hari pertama loh. Artinya kita memang udah ready. Dari sisi security Oh, segala itu macam, komputer segala Hari macam. pertama udah 80%. Ya, everybody punya 1 laptop setiap staff. Oke. Jadi mereka bisa bawa pulang dengan security yang ada, yang menurut saya juga validity-nya udah terjamin gitu ya. Mereka bisa kerja dari rumah. Nah, tetapi dari sisi productivity kita nggak menurun. Bahkan kita bisa lebih optimize, kita punya kemampuan. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu kita untuk berdiam, kerja di rumah gitu, momen yang tenang. Ya. Sehingga productivity boleh dikatakan meningkat. Oh, saya penasaran tuh. Saya pengen belajar secara berpikir ya sebenarnya karena kalau dari tim Bapak sendiri, berarti saya nggak terlalu paham struktur organisasi perbankan terutama di DBS. Berarti Bapak kan selaku Vice President Wealth Management, Market Insights, Market Intelligence. Market Intelligence itu membawahi divisi apa, Pak? Oke, jadi sebenarnya kita bukan membawahi, tapi kita ada di bawah yang namanya Product Investment and Insurance. Kalau zaman dulu itu boleh dikatakan itu merupakan salah satu yang disebut dengan divisi Wealth Management. Oke. Cuma kita kan mesti mirroring dengan regional kita, bahwa itu tuh adalah di under Investment and Insurance. Oke. Jadi kita membawahi produk-produk tersebut yang memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan wealth seseorang atau customer kita dengan apa yang kita punya. Nah, tadi kan Pak Adit juga sampaikan bahwa kalau cuma taruh uang di bank dalam Ya. bentuk saving, tabungan, Ya. ya memang nggak optimal gitu. Ya. Maka dari itu cara optimalnya adalah ya kita generate dari sisi sebelahnya gitu. Entah itu dari sisi proteksi dalam bentuk insurance ataupun dari sisi investmentnya. Ya, ya. Ya. Kalau terkait investasi, informasi yang saya dapat dari tahun 90-an sampai sekarang, itu pemain saham di Indonesia ada 12 juta orangan. Oke. Tapi pemain kripto, kita ngomong kripto nih Pak ya. Saya nggak bakal bahas kriptonya, Oke. tapi langsung udah nyentuh 20 juta orang Pak. Oke. Bagaimana perkembangan behavior, investment behavior di masyarakat Indonesia dari sudut pandang Bapak untuk 3-4 tahun ke depan? Oke. Kalau kita melihatnya sih bahwa pertumbuhan investasi, kita bicara soal investasi adalah saham atau apapun ya related ke bonds atau saham. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kenapa orang agak sedikit lambat gitu dalam pertumbuhan untuk dia berinvestasi di saham? Karena banyak sekali informasi-informasi yang memang fundamental yang harus mereka kuasai. Oh paham. Ibarat kata saya paham. Kalau kripto itu jujur aja banyak koin-koin micin yang menarik Iya, investor pemula. betul. Tapi kalau saham itu memang orang tuh harus belajar laporan keuangan, intrinsic value Iya. dan segala macam gitu Pak. Betul, betul. Oh iya benar. Oh menarik. Terus kalau di 3-4 tahun ke depan Bapak rasa Indonesia ini akan berhasil untuk benar-benar significantly meningkatkan jumlah investor? Karena seingat saya tuh pernah ada campaign bareng sama IDX, Oke. bursa. Terus saya ngajar juga buat Teach Me Edu-nya mereka, Institut Keuangan bla 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 itu.
untuk mereka tuh punya campaign yuk nabung saham gitu. Nah intinya adalah karena jujur aja Indonesia dibandingkan beberapa negara tetangga ketinggalan dari persentase yang nabung saham atau investasi dibandingkan populasi Pak. Kalau tadi saya kasih angka 12 juta, ya nggak tahu sekarang mungkin cuma 13 juta. Dari populasi yang sudah 280 juta. Terus bertambah, padahal katanya kita mayoritas Gen Z, milenial, tapi investornya cuma 12 sekian juta. Iya, betul. Menurut Bapak ke depan apakah akan bertambah signifikan atau gimana kalau dari market intelligence Pak? Kalau saya pribadi melihat adalah sesuatu itu bisa bertambah atau bertumbuh dengan cepat kalau ada sesuatu yang menarik. Oke. Nah, yang kita perhatikan dengan kondisi market kita adalah kita punya market kapitalisasi yang pertama kita ukur itu adalah growing-nya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu besar dari tahun ke tahun. Oke, maksudnya market cap IHSG secara keseluruhan Yes, juga nggak betul. bertambah signifikan? Nggak bertambah signifikan. Iya. Tapi di sisi lain kita akan melihat bahwa jumlah members dari indeks harga saham gabungan itu terus bertambah. Oke, ya betul. Nah, dengan demikian secara logik, kalau saya mau tertarik, saya akan melihat bahwa harusnya market kapitalisasi kita dari IHSG itu semakin besar dengan membersnya bertambah. Tapi ternyata enggak, berarti ada something wrong. Iya. Mungkin dari quality perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa tersebut. To be honest, yes. Nah, sehingga kalau dengan demikian kita bisa berpikir, bagaimana uang saya bisa growing kalau marketnya juga nggak growing? Ya. Itu yang akan menjadi patokan penting orang untuk berinvestasi di bursa saham kita. Sehingga setiap penambahan jumlah orang-orang yang berinvestasi di saham itu, mereka biasanya investasinya hanya di saham-saham tertentu aja, Ya. yang memang secara fundamental bagus, atau benar. mereka yang cuma suka spekulatif lah, boleh dikatakan seperti itu. Dan itu pun juga ya nggak bisa menopang terlalu banyak Iya. gitu ya. Menarik. Ini saya jadi penasaran lebih serius nih. Kalau di Digibank saya nggak tahu itu bisa invest reksadana obligasi itu untuk konteks saham Indonesia doang atau seperti apa Pak? Nah, ini menarik. Kita punya regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, memang memberikan flexibility untuk reksadana tertentu yang udah mendapat izin dari mereka untuk berinvestasi dengan exposure ke saham-saham yang ada di luar negeri. Nah, ini yang menarik. Nah, biasanya sekarang ini regulasi itu membentuknya ini dalam kalau Pak Adit perhatikan, biasanya ada kata-kata reksadana equity berbasis syariah gitu. Ya. Nah, mereka memiliki flexibility untuk invest di sana. Dan biasanya mereka juga memiliki tema-tema atau cerita-cerita untuk reksadana mereka. Ada yang basisnya ke pasar maju di Amerika atau Eropa, atau yang ke emerging market Asia. Nah, itu ada. Jadi kurang lebih kalau dengan demikian, maka kita memiliki exposure yang lebih fleksibel, Ya. exposure ke domestic market maupun ke yang lebih globalnya. Ya. Oh menarik. Jadi di Digibank setahu saya kalau nggak salah, tolong koreksi kalau saya salah. Ya. Jumlah obligasi yang bisa diakses itu 100-an, reksadana 70-an. Ya, kurang lebih sekitar itu. Kenapa kalau kita perhatikan 70 itu juga terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya kita dalam melakukan pemilihan reksadana tersebut, kita ada kriteria yang ditentukan gitu. Oke. Seperti fund managersnya, jumlah AUM-nya, terus juga dia punya strategi seperti apa gitu. Jadi kalau dikatakan kita punya 70 kurang lebih ya reksadana. Itu yang udah curated gitu Pak ya? Betul, tetapi kita melihat bahwa yang aktif itu mungkin nggak sampai situ. Oke. Cuma mungkin hanya sekitar 20-an gitu Yang aktif. yang aktif. Menarik. Dengan poin itu artinya sudah 70 dikasih variasi yang luas. Ya. Tapi Bapak juga membantu mengkurasi. Terus setahu saya ada semacam ranking list top reksadana dan segala macam gitu Pak. Ya, betul. Jadi kita tuh bekerja sama dengan institusi eksternal gitu ya untuk melakukan rating. Jadi kita melakukan rating tuh ada 3. Yang pertama rating yang berdasarkan memang performance dia. Ya. Yang kedua rating berdasarkan popular name gitu. Oke. Jadi customer Digibank juga dapetin informasi kan dari luar. Wah, ini Ya. reksadana ini bagus atau apa. Jadi mereka pilih yang itu. Yang ketiga memang berdasarkan dari sisi kemampuan pengelolaan si fund manager tersebut. Jadi ada 3 hal. Jadi Pak Adit bisa pilih Menarik. mau berdasarkan performance atau berdasarkan kesukaan Anda atau berdasarkan kemampuan si fund managers yang ditentukan berdasarkan dia punya rating secara keseluruhan selain dari performance. Oke. Misalnya gitu ya, kita lihat bahwa kemampuan mereka untuk memberikan informasi cepat tanggap gitu dalam kita meminta gitu informasi tersebut itu juga ada dalam bagian rating-rating tersebut. Menarik. Menarik. Kalau di Indonesia berarti berita yang sangat akan mempengaruhi fundamental adalah pemilihan presiden. Bahkan momen-momen pelantikan, partai ini bakal oposisi atau enggak,
Ini kan detik ini masih sangat mempengaruhi sangat banyak hal, Pak. Dari sudut pandang Bapak ngelihat politik sekarang, terutama kita di akhir Agustus ini, terutama juga terpengaruhi sama pemilu di US yang saya rasa sangat dekat konteksnya sama perang di Rusia Ukraina, Israel Palestina dan lain sebagainya. Itu menurut saya semua tuh satu koneksi yang sangat dekat sama kita. Bagaimana peristiwa-peristiwa ini kita punya insight buat ngambil posisi yang seperti apa di market? Oke. Nah, ini menarik sih sebenarnya ya. Kalau kita pelajari juga, kita tuh sebenarnya di dunia ini secara global kita dalam satu fase yang yang jarang terjadi gitu. Oke. Kenapa jarang terjadi itu? Karena kita akan melihat bahwa kondisi yang namanya ekonomi itu selalu setiap tahun kita akan lewati. Tetapi satu titik kondisi-kondisi ekonomi ini itu akan, kalau kita bandingkan dengan cerita histori, ini akan ada posisi di mana kita bisa ada satu turning point yang kalau orang yang bisa memanfaatkan momentum tersebut, dia akan menang banyak gitu. Menang banyak artinya Menarik. dia bisa mendapatkan kesempatan dalam banyak bidang. Kenapa? Karena kalau kita lihat, poin utama sekarang adalah bagaimana central bank, ya bank sentral global, ini mereka menerapkan policy. Jadi kalau misalnya kita bicara soal tentang perang, Ya. kita bicara soal tentang pemilihan presiden, itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan akan mempengaruhi market, tapi market secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh kebijakan central bank. Ya. Nah, kebijakan central bank yang kita tunggu ini adalah apakah mereka akan mulai melakukan langkah untuk menstimulasi ekonomi mereka yang memang sekarang kecenderungan melambat dengan cara Penurunan pemangkasan suku bunga. tingkat suku bunga. Nah, Ya. kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat ke belakang, tahun 2000 ini mirip. Di mana Betul. pada waktu tahun 2000 itu ada dot-com bubble gitu ya. Pada saat itu The Fed juga memangkas Turun tingkat suku bunga. Tinggal 1% kalau nggak salah waktu itu ya Pak ya. Itu banyak, dari sekitar 6,5% Ya. sampai dengan sekitar 1,5%. Iya, tinggal Itu 1% banyak ya. sekali gitu. Nah, terus kita lihat global financial crisis, The Fed juga memangkas tingkat suku bunga. Lalu juga pada waktu periode 2017 sampai 2019, The Fed juga memangkas tingkat suku bunga gitu, karena di sana ada yang namanya peristiwa trade war antara US dengan China. Nah, sekarang ini juga ada kondisi The Fed juga akan memangkas tingkat suku bunga. So, kecenderungan ya, market akan terpengaruh dengan geopolitical. Tetapi yang perlu kita ingat ya, pada waktu masa pandemi tahun 2020 itu seluruh bank sentral global yang besar-besar itu menggelontorkan dana yang sangat besar. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya likuiditas itu banyak di market, Ya, itu akan menguntungkan banyak aset-aset gitu loh. setuju. Pada waktu tahun 2020 ya kita bisa bicara all asset itu mengalami penguatan yang signifikan. Ya. Entah dari fixed asset sampai dengan instrumen keuangan. Ya. Nah, sekarang kita lagi menunggu momentum itu. Jadi, begitu The Fed itu akan memangkas tingkat suku bunga, maka kemungkinan akan ada reset lagi nih. Orang akan berpikir, oke, berarti ini adalah periode di mana akan ada stimulus dan ini sebenarnya adalah momentum yang bagus. Nah, tinggal kita aplikasikan itu, yang mana yang akan saya lakukan? What next? Instrumen financial yang akan saya fokuskan. Nah, Setuju. itu yang menarik sih. Saya butuh insight dari Bapak. Setahu saya, penurunan suku bunga di tahun 2000-an itulah yang menyebabkan krisis global di 2008. Karena efek dominonya, semua orang akhirnya jadi berhutang ke bank untuk KPR rumah dan seterusnya, akhirnya bubble di 2008 dan terjadi krisis yang signifikan. Apakah Bapak merasa itu akan terulang kalau The Fed menurunkan yang signifikan sekarang, atau sebenarnya menurut Bapak itu tidak akan terjadi? Oke, menarik. Ini different story ya berarti ya. Kita bicara soal tahun 2008 itu adalah another story karena sebenarnya bukan hanya KPR yang menjadi poin penting pada peristiwa itu, tetapi adalah bagaimana KPR-KPR ini di-leverage dalam bentuk produk-produk wealth management. Ya. That's the problem gitu. Yang kalau kita bilang subprime mortgage artinya ya KPR diberikan kepada orang yang memang nggak layak, terus dari sisi financial pelaku gitu ya, Dijual itu lagi melakukan itunya. lagi, dijual lagi. Pertama boleh pakai underlying, tapi yang kedua, ketiga turunan-turunannya, derivatifnya, sehingga nggak ada orang pun yang tahu pada saat itu sampai kapan selesainya. Nah, itu tahun itu. Nah, tapi tahun sekarang, tahun 2024 ini udah sangat-sangat berbeda. Yang pertama adalah mereka sudah mengalami hal tersebut. Yang kedua, masalah likuiditas ini banyak sekali di market. Ya. Yang ketiga, sekarang lingkaran bank sentral itu mereka melakukan komunikasi yang cukup kuat, solid. Nah, nanti kita juga mungkin akan ada melihat pertemuan-pertemuan seperti yang paling dekat ini di Jackson Hole yang mulai berlaku hari ini sampai dengan Sabtu nanti. Itu juga kita akan lihat gambaran dari central bank akan seperti apa. Jadi story-nya memang udah berbeda. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah statement dari pejabat The Fed sendiri, yaitu Jerome Powell sebagai pimpinan. Dalam meeting dia terakhir, dia menyatakan bahwa belum ada planning dalam pikiran dia untuk memangkas tingkat suku bunga 50 bips.
Oke. Oke, karena mereka melihat juga faktor inflasi ini bisa menjadi bumerang bagi mereka kalau mereka melakukan pemangkasan tingkat suku bunga lebih cepat. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya powernya di double gitu. Sekali pangkas tingkat suku bunga nggak 0,25% tapi Ya. 0,5% gitu. Itu akan ada impact yang cukup besar yang mereka belum bisa antisipasi. Nah, kita juga tahu faktor perang di Timur Tengah itu geopolitik itu kan juga pengaruh kepada harga minyak segala macam. Di mana harga minyak itu juga bisa membantu meningkatkan harga inflasi. Ya. Belum lagi ada perang di Eropa, front Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia. Ya. Apalagi geopolitik di Asia juga ada gitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau seandainya ini burst-nya bareng-bareng, kita akan melihat bahwa global trade itu akan terganggu. Global trade terganggu, inflasi Pasti akan langsung. naik lagi gitu. Oh, menarik. Artinya langkah bank sentral untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga jadi nggak maksimal. Ya. Setahu saya The Fed itu punya aturan kalau dia mau nurunin suku bunga ada syarat bahwa inflasi harus menyentuh di angka Sekitar 2%. 2%, tapi faktanya sekarang kan jauh di atas. Masih sekitar 2,6%. Ya. Jadi kalau dengan inflasi yang tinggi dengan geopolitik begini harusnya logika dasarnya The Fed nggak nurunin. Tapi kalau satu dan lain hal bisa terjadi berbeda gitu, Pak. Iya, karena The Fed kan sekarang poin mereka adalah oke, inflasi dari statement mereka terakhir, inflasi mungkin nggak harus menyentuh 2%. Tapi kalau trendingnya turun mendekati 2% plus data-data ekonomi yang dikeluarkan itu mengkonfirmasi data ekonomi yang diperhatikan oleh The Fed itu sebenarnya dua, karena ini mandat mereka. Oke. Satu, jaga inflasi. Yang kedua, bagaimana mereka memaksimalkan tenaga kerja. Nah, sekarang inflasinya udah mulai turun. Tenaga kerja nggak maksimal, karena sekarang unemployment rate-nya udah mulai naik. Oke, ya. Nah, inilah yang akan menjadi satu dorongan The Fed untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi tinggal menunggu konfirmasi aja. Nah, bicara soal independensi Bank Sentral The Fed, sejauh ini mereka masih independensinya cukup tinggi. Jadi kalau ada kecenderungan mereka memangkas tingkat suku bunga dengan tujuan politik, itu kayaknya sejauh ini masih jauh gitu dari pemikiran kita. Ini soalnya keputusan akhir tahun ini itu akan sangat mempengaruhi sangat banyak hal, terutama posisi-posisi di pasar. Ya. Apakah The Fed akan nurunin atau enggak, itu seperti yang Bapak bilang itu keputusan besar. Jadi masalahnya tuh dari data ini agak membingungkan karena tadi badai PHK di dunia juga di Indonesia terjadi signifikan. Inflasi ya kita tahulah penguatan dolar yang sedemikian. Tapi yang menarik adalah satu cerita konfirmasi tentang tidak diperpanjangnya lagi kontrak kerjasama Arab dengan US terkait kontrak 50 tahun penjualan oil harus menggunakan dolar. Bahkan di 2 tahun terakhir informasi umum sudah di-share bahwa 2 tahun terakhir China udah bisa beli oil di Arab pakai yuan. Ini kan jelas bikin dolar itu pengaruhnya makin lemah lagi. Nah, kalau dolar melemah, apalagi rupiah gitu yang akan pasti terdampak sama sangat banyak hal. Seperti apa sudut pandang Bapak? Oke, ini menarik ya. Karena isu mengenai US dollar melemah ataupun beberapa waktu yang lalu kita dengar dedolarisasi gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa itu kalau seandainya memang itu sebagai salah satu obat yang langsung bisa menyelesaikan solusi, kenapa nggak langsung diterapkan? Itu yang poin paling penting yang perlu kita cari tahu. Nah, ternyata setelah selidik punya selidik, kenapa itu nggak bisa dilakukan? Katakanlah, mungkin China bisa beli langsung ke Arab Saudi, bayar pakai China Yuan gitu. Cuma masalahnya adalah settlement. Oke. Settlementnya itu agak sulit, karena nggak semua perbankan di sana mau menerima. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau seandainya itu disettlement dalam mata uang lokal tersendiri, kira-kira apakah pengenaan kurs yang berlaku itu adalah kurs yang berlaku di global? I don't think so. Oke. Ya. Ya, jadi mungkin itu ada bilateral agreement dengan mereka lah. Ya, pasti. Nah, kalau bicara soal bilateral agreement, berarti itu nggak bisa dilakukan secara global. Ya. Nah, itu banyak hal. Sebagai contoh, China import barang dari atau gandum dari Rusia, mereka bisa bayar pakai rubel. Ya. Tapi bank-bank di Rusia sendiri itu agak reluctant untuk menerima hal tersebut. Nah, ini agak sulit untuk dilakukan. Nah, bicara soal dolar bisa melemah atau dolar menguat, sekarang sederhananya adalah kita melihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga di Amerika itu berpotensi akan membuat ya investor-investor akan mencari alternatif investasi yang baru. Yang baru ini maksudnya adalah satu, yang mereka lihat valuasinya masih sangat murah. Oke. Yang kedua, mereka akan melihat negara-negara yang masih memiliki rating investment grade. Oke. Nah, sehingga dua hal ini mereka melihat rating investment grade, mereka bicara soal tentang pertumbuhan ekonominya bagus gitu ada di sana. Nah, sehingga kalau kita telisik lebih lanjut lagi,
investor dari Amerika itu akan keluar. Oke. Nah, ini udah mulai terjadi. Nah, ketika investor ini keluar dari Amerika dan masuk ke pasar-pasar tertentu, mata uang pasar negara tersebut gitu ya, itu menguat. Contoh, kita punya rupiah. Kita punya rupiah dalam 1 minggu kemarin, itu udah menguat hampir sekitar 1,4% terhadap US dollar. Oke. Ini jarang-jarang terjadi. Jadi kalau Pak Adit perhatikan dari awal tahun sampai dengan hari ini gitu ya, kita punya rupiah itu melemah paling tinggi terhadap Amerika ya sepanjang tahun ini itu sampai ke level 6,5%. Ya. Tetapi by posisi kemarin, Ya. kita tuh year to date melemah hanya sekitar 1%. Artinya penguatan rupiah udah sangat signifikan. Kenapa? Karena secara keseluruhan mata uang Amerika US dollar itu sedang melemah terhadap global currency. Ya. Oke. Jadi mau nggak mau Indonesia mendapatkan kecipratannya nih. Oke. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Oh, menarik. Ya. Dengan adanya BRICS, apa yang akan berbeda, Pak? BRIC ini maksudnya? Rusia, China. Oh, negara-negara ya. itu. Oke. Negara-negara ini kan sebenarnya kalau dari awal ini dibuat gitu ya, ini menceritakan negara-negara penghasil komoditi. Ya. Oke. Nah, mereka ini dulu punya punya dipandang market itu adalah negara yang akan promising di tahun-tahun ke depan karena komoditi ini akan boom gitu ya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sendiri, ini mengindikasikan nggak seperti itu story-nya. Jadi untuk negara-negara BRIC ini kembali kepada dia punya kemampuan ekonomi growing-nya seperti apa. Karena kalau kita lihat ekonomi lagi melambat, dia punya komoditi itu terutama komoditi yang basisnya tumbuhan gitu ya, itu nggak terlampau signifikan. Jadi sekarang komoditi yang sedang menguat itu secara keseluruhan adalah metal. Oke. Kita bicara soal aluminium, ya kecuali iron ore ya. Iron ore atau biji besi itu sedang turun harganya. Kenapa? Karena market tuh melihat pertumbuhan ekonomi di China itu melambat, sedangkan kita tahu China itu adalah salah satu produsen dan juga import iron yang sangat besar. Nah mereka sekarang stoknya banyak gitu loh. Jadi mereka nggak perlu import lagi atau mereka nggak perlu produksi lebih banyak lagi. Sehingga harganya turun sekali. Sedangkan aluminium, terus juga kita katakan silver, gold gitu ya, itu naiknya sangat signifikan. Ya kalau gold sebagai salah satu safe haven currency, ya pengganti dolar gitu. Terus yang kedua, kalau silver karena kita kan sekarang banyak tuh electric vehicle atau related gitu ya, yang perlu silver untuk mereka punya komponen-komponen di dalamnya. Jadi itu banyak sekali diperlukan. Oh, menarik. Berarti dengan begitu sebenarnya kalau kita punya pengolahan nikel dan lain sebagainya di Indonesia lebih jadi, bukan hanya ekspor mentah, itu akan membawa perbedaan yang sangat signifikan buat ekonomi Indonesia seenggaknya 5 tahun ke depan gitu Pak ya. Idealnya seperti itu sih. Kalau Pak Boy udah bilang idealnya seperti itu, Oh, berarti ada sinyal itu Pak. Yang saya tertarik adalah mungkin ini jadi bahasan topik-topik pertanyaan terakhir saya ke Bapak. Kenapa saya senang nanya ke Bapak? Karena Bapak adalah Vice President yang memang menangani market intelligence, wealth management, market intelligence untuk consumer bank. Biasanya saya nanya-nanya gini tuh ke YouTuber Pak. Ya soalnya YouTuber itu kan lebih berani ngomong biasanya. Nah kalau Bapak memang saya paham setiap kali Bapak ngomong sesuatu yang Bapak sangat berhati-hati. Tapi saya jadi seneng karena saya seenggaknya bisa memvalidasi ternyata memang apa yang diomongin sama teman-teman YouTuber ini banyak benernya. Tapi kan saya pengen validasi Pak. Kalau bukan ngomong sama Vice President perbankan langsung, banyak hal yang saya nggak bisa omongin. Nah dengan begini saya banyak bisa klarifikasi beberapa informasi yang penting. Pertanyaan terakhir saya ke Bapak adalah, faktanya Pak, secara subjektif saya meyakini mayoritas masyarakat Indonesia tidak berinvestasi karena mereka terlalu konsumeristik. Uang yang seharusnya bisa mereka jadiin uang lagi, mereka jadiin skincare, cicilan handphone yang mereka nggak perlu, beli baju yang untuk mengimpress orang-orang yang nggak suka mereka juga. Saya juga nggak tahu tujuannya apa. Tapi poinnya adalah Indonesia menurut saya orang-orangnya terlalu konsumeristik. Dan ada jawaban persisnya seingat saya Dr. Tirta yang jawab di sini. Beliau bilang itu karena Indonesia manufakturnya rendah. Karena manufaktur Indonesia rendah, maka kita jadi target pasarnya FMCG. Itulah kenapa konsumeristik di Indonesia itu tinggi. Faktanya detik ini aja PMI Indonesia kan turun bahkan di bawah 50 poin. Nah, dari sudut pandang Bapak seperti apa? Dari sisi konsumeristik yang gimana investor bisa maju di Indonesia jumlahnya kalau semuanya konsumeristik kayak begini? Oke, kalau kita bicara tentang consumeristik itu, semua orang pasti akan melakukan hal yang sama, all level, semua level gitu ya. Cuma tinggal kita melihat dari sisi konsumsinya ini
apa yang akan mereka lakukan gitu. Jadi kalau kita bicara dalam jumlah penduduk, mungkin banyak jumlah penduduk yang sifatnya konsumtif. Tetapi dari sisi nilai ekonomisnya, kita juga nggak bisa bilang apakah ini besar atau enggak gitu. Jadi kita mesti menyeimbangkan, oke, dari 250 juta orang, katakanlah yang consumer itu 100 juta gitu. Ya, tetapi dari yang 100 juta ini mungkin aja gitu ya. Yang 10 juta mereka consumer, tetapi yang 90 juta ini dari sisi nilai rupiahnya mungkin lebih sedikit dibandingkan yang 10 ini. Oke. Jadi kita mesti melihat dari sisi Pareto ya kalau Oke. kita perhatikan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Tapi di sisi lain kalau kita bicara soal konsumeristik, itu sebenarnya merupakan salah satu bagian yang bisa menggerakkan perekonomian kita. Oke. Jadi dari satu sisi itu ada sesuatu yang tidak Oh, baik, iya. dari sisi lain itu mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ya, Nah, itu jadi boleh dikatakan yang mana nih yang mau kita prioritaskan. menarik. Nah, Tapi itu jangka pendek, jangka panjang jadi Mbak ya. betul. Contoh gini deh, di China sendiri kita bicara ngomong penduduknya di sana 1 miliar lebih gitu ya. Nah, tetapi dari sisi inflasi mereka itu turun banget. Artinya mereka konsumeristiknya tuh turun banget gitu. Nah, kita juga teman-teman bisa bayangkan ya, kita punya inflasi di Indonesia itu ini turun nih, lebih cenderung dikatakan stabil, cenderung melemah. Nah, ini adalah problemnya. Kalau seandainya inflasi ini masih terus turun, nah itu juga akan menjadi satu tantangan Ya, tersendiri. itu resiko berbahaya buat bisnis tuh Pak ya. Betul, kalau inflasinya katakanlah sampai negatif, yang kita katakan deflasi, Iya. itu lebih berat dibandingkan dengan Inflasi. inflasi gitu. Betul. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan juga sih. Menarik. Itulah gunanya edukasi. Karena Ya. orang Indonesia umumnya kalau ngelihat inflasi itu Pak, mereka itu negatif. Ya tentu inflasi yang berlebihan itu negatif. Ya. Tapi inflasi yang pada proporsinya, itu justru yang dibutuhkan sama dunia usaha dan perekonomian. Betul. Di otak orang kan harusnya balik ke zaman di mana Rp1.000 bisa beli satu mangkok mie. Itu kan. Iya. Tapi mereka nggak kebayang kalau itu terjadi. Hal gila apa yang akan hancur di Indonesia ini. Artinya jangankan ngomong jadi 1.000. Deflasi. Kemarin saya ada lihat infografis yang bikin proyeksi. Proyeksinya di akhir tahun ini bahkan dalam waktu dekat kalau itu terjadi deflasi maka akan dia kasih analisa apa aja yang akan terjadi dan itu Wow. wah menurut saya itu kacau dan disitulah saya baru tahu bahwa oh oke, ternyata inflasi itu adalah kawan Harus. bukan lawan Pak ya. Betul. Memang nggak boleh berlebihan tapi inflasi itu adalah lawan karena inflasi menunjukkan giat bisnis yang berkembang. Betul, betul sekali. Tapi inflasi memang harus dibarengin sama economic growth. Betul. Nah, economic growth ini kendalanya jangan sampai hanya karena transaksi konsumeristik dan bukan karena Indonesia pelan-pelan bisa bertahap jadi produsen. Karena kalau tadi Bapak bilang jangka pendek, jangka panjang, oke mungkin jangka pendek konsumeristik bisa membantu Iya. roda perekonomian. Tapi kalau begini terus, sampai kapan? Pak, ini kamera Bapak. Silakan Pak Boy kalau ada key takeaways untuk investor Indonesia, silakan. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita tadi diskusi mengenai apa yang menjadi informasi-informasi terakhir yang kadang-kadang membuat kita berpikir, so apa yang mesti saya lakukan sekarang gitu ya, dan kapan saya bisa memulainya. Nah, dengan kondisi demikian, kita sebenarnya bisa melihat adalah kondisi sekarang ini menarik untuk kita berinvestasi, terutama kecepatan kita dalam berinvestasi dan itu bisa didapatkan di dalam aplikasi digibank. Nah, di sana teman-teman bisa menemukan salah satu hal yang menarik adalah mengenai aset alokasi. Ini penting sekali ketika kita berinvestasi. Jadi aset alokasi ini untuk menentukan instrumen investasi apa yang Anda beli. Nah, dengan kondisi sekarang kita melihat bahwa kemudahan, kecepatan dan juga informasi akurasi itu bisa didapatkan dari kita punya aplikasi digibank. Nah, setelah kita tahu dengan kondisi yang ada dan kita ingin melakukan langkah lebih lanjut untuk berinvestasi, terkadang kita agak sedikit tertahan untuk melakukannya. Untuk mengkonfirmasi hal-hal tersebut, kita perlu ada insight yang akan meyakinkan kita lebih lanjut. Teman-teman bisa berdiskusi dengan kita punya digibank advisor untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga menjadi lengkap. Ketika kita mendapatkan informasi yang boleh dikatakan validity-nya bagus, ditambah lagi dengan kemudahan untuk melakukan eksekusi dan menentukan kita punya aset allocation, maka kita akan bisa berinvestasi dengan tenang, memanfaatkan momentum yang ada, dan idealnya kita juga bisa berhasil dalam investasi kita. Terima kasih. Thank you Pak Boy buat waktunya. Bye folks.